Shalom, puji Tuhan, kembali lagi kita ada di hari ini. Mari kita sambut dan mengisinya dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas hari yang Kau rahmati, dengan penuh kasih setiamu dan rahmat-Mu yang selalu baru. Kami bersyukur menyambutnya dan mau mengisi dengan firman-Mu lagi. Biarlah Roh Kudus yang sungguh menerangi dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jujurlah, jangan berdusta. Nah Bapak Ibu, pada zaman sekarang semakin sulit untuk menemukan orang yang jujur. Bagaimana tidak? Untuk sekedar status atau story di media sosial saja orang rela berbohong. Dalam bisnis pun demikian, banyak sekali penipuan lewat SMS maupun media sosial yang ada. Hal tersebut menjadi sebuah kewajaran di dalam dunia modern sekarang. Bahkan sampai ada pernyataan bahwa untuk jujur di zaman sekarang ini rugi, bahkan akan hancur. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Nah, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup. Kita perlu tahu bahwa kejujuran bukanlah sekedar moralitas, namun kejujuran adalah yang pertama, sebuah identitas. Bagi orang Kristen, kejujuran bukanlah sekedar nilai moralitas yang baik. Kejujuran adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Kejujuran adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sebaliknya jika tidak, maka kita adalah anak-anak iblis. Sebagaimana dalam ayat bacaan kita. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Artinya Bapak Ibu, dengan kata lain bahwa dengan berdusta kita menjadi anak iblis. Sebaliknya bila kita hidup jujur, kita adalah anak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran adalah kehendaknya Tuhan. Matius 5:37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dengan melakukan kehendak Tuhan inilah, maka kita bisa mendapat kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan seperti apa itu? Yang pertama, kita akan diampuni oleh Tuhan. Mazmur 32 ayat 2 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, pernahkah kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kemudian kita minta maaf kepadanya? Dan ketika kita minta maaf, ternyata orang tersebut berkata bahwa dia bersedia memaafkan, serta tidak mengingat lagi kesalahan kita. Nah, bagaimana perasaan kita? Sudah pasti kita akan merasa bahagia, bukan? Nah, seperti itulah kebahagiaan orang yang jujur. Yang kedua, dilindungi Tuhan. Mazmur 37, 14, 15 berkata, orang-orang fasik menghunus pedang untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Nah, Amsal 2 ayat 7 berkata, ia menjadikan pertolongan orang yang jujur menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, yang ketiga, apa berkatnya dari orang yang jujur? Dikatakan diperkenankan Tuhan. Amsal 15:8 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amsal 3 ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Dan berkat yang terakhir sebagai berkat orang jujur adalah diberkati Tuhan. Amsal 2 ayat 21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang jujur bukan hanya sekedar diberkati, namun juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan menjadi berkat bagi kota dan bangsa yang ada. Karena itu mari
Janganlah berdusta, melainkan jujurlah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hari ini kami bersyukur kembali lagi diberkati dengan firman-Mu. Untuk kami hidup jujur, untuk kami sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan dan juga sesama. Biarlah Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh memiliki kejujuran itu dalam seluruh hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat jujur, berjuanglah untuk jujur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.